Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan kalian pada sehat ya, amin. Kali ini kita akan mengupdate kegiatan SDA DKI Jakarta dalam merawat sungai-sungai yang ada di Jakarta. Dan kita ketahui sungai di Jakarta itu sangat banyak sekali ya. Ada 13 sungai dan itu belum pecahannya dari 13 sungai tersebut ya. Dan itu bukan perkara mudah ya, bukan perkara 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Itu perkara simultan dan kontinu dalam merawatnya teman-teman. Dan saat ini saya sedang ada di masih lembur ternyata. Tanahnya kirain sudah kering. Saya sekarang ini sedang ada di Muara Kamal ya, di dekat Polder Kamal. Mana Polder Kamal? Di sana Polder Kamal. Dan ini kegiatan gerbek lumpur ini teman-teman yang dilakukan SDA DKI Jakarta sudah sangat sering sekali ya. Tidak hanya beberapa bulan ini saja, tetapi sudah sangat sering sekali dilakukan penggerbekan lumpur ya, ataupun penggepokan lumpur, karena tugas SDA DKI Jakarta memang salah satunya adalah merawat sungai-sungai yang ada di Jakarta. Kita nggak bisa ke sana teman-teman karena karena masih lembur ya tanahnya. Dan ini adalah kegiatannya. Dan feeling saya itu memang benar ya, kemarin waktu dilakukan pembangunan polder ini, Polder Kamal ya, di sini belum dilakukan pengerokan segala macam teman-teman, karena masih menunggu yang di sisi sana ya, Polder Kamal itu, karena masih ada sedimentasi segala macam ya dari impact dari pembangunan tersebut ya. Ada pengerokan segala macam, pemasangan seat belt untuk menahan aliran air dari Kamal ya masuk ke perumahan, sehingga mungkin dipending dulu ya. Dan saat ini rumah Polder Kamal itu sudah selesai dan barulah dilakukan penggerbekan lumpur ya, agar tidak kerja 2 kali pastinya. Dan gerbek lumpur ini teman-teman, saya tuh kadang berpikir kayak gini loh teman-teman, sedimentasi yang dilakukan atau pengerokan dilakukan teman-teman SDA DKI Jakarta yang mengakibatkan sedimentasi sebanyak ini. Kadang-kadang saya berpikir, ini pasir-pasirnya dari mana ya, padahal sudah sangat sering sekali dilakukan perawatan ya. Dan gimana yang ngejelasinnya ya, ini bayangin, ini sampah semua nih teman-teman. Sampah campur pasir segala macam, karena memang ada sebagian kebiasaan warga plus 62 yang menjadikan sungai itu sebagai tempat pembuangan akhir sampah mereka di wilayah mereka. Salah satunya saya pernah operasi tangkap tangan warga yang membuang sampah seenaknya di sodetan Kali Ciliwung ya. Mereka buang sekarung. Dan juga warga di Cibinong ya, Bogor, itu pedagang di sana itu membuang sampah juga sama sekarung. Apa mereka berafiliasi atau bagaimana? Dan saya nggak tahu ini pola pikir mereka seperti apa ya. Tolol gitu, tolol banget, tolol. Orang ini adalah orang-orang yang tolol. Apa ya, kenapa mereka menjadikan sungai itu sebagai TPA mereka? Mungkin orang-orang yang biasa membuang sampah di sungai itu, mereka mungkin berpikir dengan membuang sampah di sungai itu permasalahan sampah
di rumah tangga mereka ataupun permasalahan sampah yang mereka alami itu bisa teraliri oleh arus air ya. Memang pada saat itu akan teraliri. Cuma percayalah suatu saat nanti itu akan menjadi sedimentasi ketika musim kemarau teman-teman. Jadi sampah tersebut tersangkut dan musim kemarau maka air tersebut surut dan otomatis sampah tersebut juga akan ikut mengendap. Dan sudah mengendap maka akan terjadi sedimentasi. Berarti debit air yang bisa dialiri sungai tersebut akan berkurang. Dan ketika hujan dan banjir kiriman baru pada protes semua ke pemerintah. Kenapa ini wilayah saya banjir? Padahal mereka sendiri coba yang membuang sampah mereka di sungai. Dah, masukin. Ente kadang-kadang ente. Udah jangan kapan-kapan, sekarang aja ini. Sekarang. Saya doain. Beda lagi tuh. Saya doain. Beda lagi tuh. Sekarang. Ente kadang-kadang. Udah. Aduh. Sehingga mengakibatkan banjir. Aduh. Oke, kita akan ke sana ya. Saya mau memperlihatkan ini salah satu contoh buruk hasil sebagian warga plus 62 yang menjadikan sungai tersebut sebagai sampah buangan akhir mereka. Kita akan masuk ke rumah Polder Kamal. Dan ini dia sampahnya teman-teman. Kita muter dulu ya, masuk ke dalam. Aduh maaf nih, saya lagi batuk ini. Batuk Pak Haji. Oke, ini dia. Ini yang saya sampaikan ya, dan saya baru saja nge-review tempat ini teman-teman. Kalian buka aja di video saya yang ini, jadi kalian bisa lihat review dari tempat ini. Dan yes, ini dia karya-karya buruk ya warga masyarakat yang masih membuang sampah di tempat ini. Itu botol tuh. Mana lagi itu? Aduh, banyak sekali sampahnya. Aduh ya Allah, ini contoh buruk sekali ini teman-teman kalau kita lihat ya. Dan katanya ini baru 2 hari. Saya wawancara di operator di Polder Kamal ini ya. Ini sampah 2 hari begini nih banyaknya, dan ini sebagian sudah masuk ke dalam teman-teman. Aduh, udahlah, stoplah membuang sampah ke sungai. Karena seyogyanya sungai itu sangat bisa kita manfaatkan teman-teman. Dan itu sungai itu bisa menjadi nilai ekonomis ya kalau kita bisa memanfaatkannya dengan baik ya. Sehingga sungai tersebut bisa kita gunakan untuk bebek-bebekan ataupun kapal-kapalan ya. Sehingga ada nilai ekonomisnya kayak di Italia sana ya, di Venesia, sungai-sungai mereka dimanfaatkan untuk wisata air, sehingga ada nilai ekonomis yang mereka bisa dapatkan dari sungai tersebut, bukan sampah seperti yang dihasilkan dari sungai tersebut. Aduh, udah itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan. Jadi yuk kita dukung pemerintah kita ya, cukup dengan membuang sampah pada tempatnya ya. Sehingga tidak ada lagi namanya kotoran-kotoran yang masuk ke sungai teman-teman. Karena mau sehebat apapun pemerintah kita, termasuk salah satu ini ya, ini menurut saya alat-alat canggih yang dimiliki oleh SDA DKI Jakarta ya. Di situ tuh
menggunakan screening bar, jadi itu yang akan menyaring sampah masyarakat yang membuang sampah di sini. Akan disaring, diangkat menggunakan screening bar. Habis itu kita langsung aja ke dalam ya. Habis itu akan jatuh dan ada teman-teman operator ya yang akan mendorong-dorongnya agar masuk ke conveyor belt. Conveyor belt, habis itu naik lagi ke conveyor belt, habis itu jatuhlah di tangki sampah ataupun ke pembuangan ke truk tersebut. Semua ini tidak akan pernah maksimal teman-teman kalau kita tetap saja membuang sampah di sembarang tempat teman-teman. Salah satunya di sungai. Jadi yuk kita dukung pemerintah kita dalam menjaga lingkungan kita ya. Salah satunya sampah ya, karena SDA DKI Jakarta ini salah satunya menangani banjir ya. Dan upaya pemerintah kita belakangan ini sudah sangat baik ya, dengan penurunan tingkat banjir yang luar biasa sekali. Dan ini adalah bukti nyata para pemimpin negeri ini yang terus berusaha menangani banjir di Jakarta ya. Termasuk saat ini Pak PJ Heru ya, pejabat sementara di Jakarta sebagai gubernur ya, itu saat ini juga sangat serius menangani banjir ya. Salah satunya dengan pembuatan sumur-sumur serapan ya, untuk wilayah cekungan ataupun wilayah yang tidak bisa mengalirkan air sehingga dibutuhkan sumur serapannya. Dan sumur serapan ini sudah diakui ya, diakui bagus sekali untuk menanggulangi banjir, dan beberapa ahli tata kota juga menyarankan bagi wilayah yang masih sering banjir bisa meniru penanganan banjir di Jakarta. Itu sangat bagus sekali. Titik-titik banjirnya juga semakin berkurang, dan ini adalah bentuk upaya dari semua pemimpin negeri ini ya, yang sangat serius. Dan masih ada banjir, saya tinggal di Jakarta dan masih ada beberapa wilayah banjir, cuma banjirnya saat ini cepat surut teman-teman, tidak seperti di tahun-tahun sebelumnya. Itu menandakan bahwa aliran air di Jakarta itu sudah sangat baik ya daripada tahun-tahun sebelumnya. Dan ini salah satu bukti nyata dari SDA DKI Jakarta dalam menangani banjir. Terima kasih teman-teman SDA DKI Jakarta dan semua stakeholder yang terlibat dalam penanganan banjir di Jakarta. Jazakumullah khairan. Itu aja bisa saya sampaikan, dan saya minta maaf jika selama ngevlog ini ada salah-salah kata atau salah-salah review. Saya hanya manusia biasa teman-teman yang tidak luput dari kata salah ataupun hilaf. Dan terima kasih untuk para pemimpin negeri ini yang sudah berusaha memberikan fasilitas yang nyaman dan aman untuk rakyatnya. Dan terima kasih untuk bapak-bapak dan ibu-ibu yang sudah purna tugas. Jazakumullah khairan. Kita jangan sampai lupa teman-teman jasa-jasa orang-orang terdahulu kita. Karena suatu bangsa yang besar itu adalah bangsa yang selalu menghargai jasa-jasa orang-orang terdahulunya. Karena adanya penanganan banjir saat ini pun pasti ada orang-orang atas kebijakannya sehingga penanganan banjir di Jakarta terus membaik. Jazakumullah khairan. Dan saya minta maaf jika selama ngevlog ini ada salah-salah kata atau salah-salah review. Saya hanyalah manusia biasa teman-teman yang tidak luput dari kata salah ataupun hilaf. Dan akhir kalam, saya Abdul Fattah Arifin mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia maju.